Sangat disayangkan sih sebenarnya. Iya. Kalau sampai anak-anak itu tidak kita perkenalkan dengan dunia sepeda. Banyak komponen yang protes terhadap kita nyuruh anak kita bersepeda itu. Ndak masa noto anak wong dalane rame apa. Saya tuh termasuk bukan orang tua yang baik. Artian, jadi aku sampai gede ku gak duwe figur ayah. Sampai ngerti nggak apa yang terjadi pada kepribadianku? Aku itu anak itu mungkin ya, mungkin dia gagal menuruti perintah kita, mungkin ya. Tapi dia tidak pernah gagal meniru perilaku kita. Ya, iya, itu. Jadi sebenarnya yang masalah itu orang tuanya, bukan anaknya. Bapakmu ya? Bapakmu keren ya? Wah, dari dulu sih. Kali ini obrolan saya penting bagi orang tua, karena ternyata melatih anak bersepeda bisa membentuk karakternya. Dan tentu saja ini jadi modal dia ke depan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Saya ngobrol dengan Om Yohan Narotama tentang ini, berbagi pengalaman sesama orang tua yang membiasakan anaknya bersepeda setiap hari. Oh iya, penulis buku bestseller Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People menyampaikan keterkaitan karakter ini dengan nasib seseorang. Katanya, taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib. Jadi membiasakan anak bersepeda sudah pasti terkait dengan pembentukan karakternya, dan nantinya akan terkait dengan nasibnya. Simak obrolan saya dengan Om Yo tentang ini. Oke. Om Yo, ketemu lagi Om Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama. Jadi Sibuk, kapan lalu kita ngobrol-ngobrol sama Om Yo itu sebenarnya ada konten yang saya putus gitu. Jadi harapannya kepingin jadi 2 konten gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama Om Yo, iki ketoknya dibuat tema khusus saja gitu. Karena pentingnya kegiatan ini gitu. Gitu. Terus akhirnya jadilah hari ini kita ketemu ngobrol khusus terkait dengan tema itu. Tema apa ini? Jadi Om Yo, Om Yo ini kan saya dan Om Yo ini kan punya anak ya Om Yo. Dan oh iya, enggak memang maksudnya bukan anak kita sama-sama punya anak keluarga gitu, bukan. Jangan salah paham ya. Wah, iya. Bahasanya Bikin kita punya anak, waduh. Jadi Om Yo ini punya anak, saya punya anak. Dari istri masing-masing ya, bukan. Nah, kita itu membiasakan anak kita itu sepedaan ya Om ya. Iya. Iya, membiasakan sepedaan. Kayaknya memang di zaman sekarang ini agak susah ya mengkondisikan anak itu sepedaan. Lingkungannya loh, maksudnya dengan gempuran sepeda listrik misalkan, terus kemudian dengan mudahnya kemana-mana kita membiasakan anak kita itu jadi terbiasa mudah gitu. Misal TV remote, zaman kita dulu jalan ya ngetek gitu. TV remote, terus HP sekarang itu kita nggak perlu loh keluar kemana-mana. Kita ingin ke Swiss misalnya, nggak usah ke sana, cukup HP, cukup tiduran rebahan di rumah. Akhirnya dengan model yang serba mudah itu, anak itu jadi tidak terbiasa bergerak gitu. Apalagi yang tadi saya sampaikan ada sepeda listrik dan lain sebagainya, sehingga anak itu jadi malas bergerak. Nah, tapi kondisi yang begini ini kita lawan Om ya. Kita lawan, anak dibiasakan untuk sepedaan dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira pernah nggak sih anak jenengan itu protes gitu? Teman-temannya kan mungkin jarang ya, sepedaan sudah jarang ya. Diantarkan sekolah, terus kemudian atau dia naik Gojek misalnya, sekarang itu naik ojek di online gitu.
iki di kawan sepedaan gitu. Pernah nggak sih protes gitu? Sebenarnya malah justru anak tuh tidak protes. Oh gitu ya? Karena iya, kan iya, kita betul, sudah betul. kondisikan. Iya, iya. Gitu. Yang protes itu justru lingkungan. 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 Oh iya. Iya. Ya Allah. Tadi kan sudah sampaikan katanya zaman berubah dan lain sebagainya, kebiasaan menjadi berubah. Sebenarnya zaman dulu sama zaman sekarang. Ini setelah apa kita jadi orang tua ya. Itu sebenarnya tidak ada yang berubah. Zamannya itu tidak berubah, kondisinya sebenarnya nggak berubah. Cuman lingkungan yang kita itu dibikin menjadi semakin nyaman aja. Nyaman tadi kan udah tahu kemana harus pakai Serba ini, gampang, harus ya. pakai serba dimudahkan dan lain sebagainya. Nah, karena dimudahkan dan dinyamankan dengan adanya teknologi dan lain sebagainya. Tadi udah disebutkan dulu harus pakai ongkel, sekarang dengan neng itu Dulu sudah. alat transportasi utama ya. Dulu alat transportasi bisa dikatakan terbatas. Sekarang kan pilihannya banyak. Nah, semakin banyak pilihan itu kan membuat sebenarnya kita nyaman. Karena kenyamanan ini akhirnya yang orang bilang zamannya berubah. Sebenarnya tidak ada benar berubah. Cuman akhirnya kita jadi males gerak. Kenapa tadi yang disebut bahwa lingkungan yang protes itu karena ketika saya mengkondisikan kami dan istri mengkondisikan anak-anak untuk bersepeda, lingkungan itu yang malah yang banyak menolak. Satu contoh nggak mesakno to anak gitu ya? Sempat ada yang bilang gitu. Ndak mesakno to anake wong dalane rame apa dan bahaya, sebagainya, terus polusi apa semua dan lain sebagainya. So what? Itu siapa yang protes? Tetangga. Lingkungan, iya tetangga, ya lingkungan itu tetangga kita. Banyak komponen yang protes terhadap kita nyuruh anak kita bersepeda itu. Tapi ini sebelum kita lebih lanjut, disclaimer ya, bahwa ini bukan sesi parenting. Ini parenting karena bukan kapasitas saya untuk berbicara soal parenting. Parenting kan sebagai orang tua. Apa gimana? Kok produk? Loh, apa? Iya. Apa handphone ono? Ya, sorry. Ada gangguan. Ada kiriman gara-gara kita ngomong lingkungan. Lingkungannya nggak terima. Jadi jadi kita bukan ngomong, saya sendiri nggak berani ngomong parenting karena masih jauh lah dari kata. Ya ini aja tapi sharing pengalaman. Ya sharing terkait apa dengan yang sepeda, saya lihat. Apa kaitannya dengan sepeda? Lebih ke konteksnya di situ. Nah. Lingkungan yang membuat itu nggak kasihan toh, nggak anaknya dianterin aja toh apa dan lain sebagainya. Nah itu yang malah terjadi di sini. Capek tangguh sekolah, ngantuk. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Bukan dari internal kita, karena kalau dari internal kita seperti pernah kita value-nya sama. Kalau di rumah dengan anak, dengan istri kan value-nya sama. Betul. Dan kan waktu yang podcast sebelumnya kan kita ngomong bahwa saya itu punya memori yang baik dengan sepeda karena didikan dari orang tua. Orang tua yang waktu zaman dulu ngomongnya mungkin kalau orang sekarang ngomongnya memaksa ya, tapi sebenarnya bukan memaksa tapi mengkondisikan. Bahasa yang lebih tepat sebenarnya mengkondisikan sehingga anak itu menjadi terbiasa. Nanti kita bahas khusus itu. Siap. Terkait dengan bagaimana membuat anak itu punya pengalaman baik terhadap sepeda. Siap. Nah dengan lingkungan yang protes itu dalam tanda kutip ya, itu jenengan jawabnya apa itu? Aku tuh nggak orangnya cenderung cuek. Cenderung biasanya aku menyesuaikan, cuman jawaban saya cuma senyum. Senyum. Enggak. Nah, aku tuh orangnya cenderung cuek. Cenderung cuek dan bisa dikatakan mungkin orang anggap nggak mau tahu atau karpe dewe dan sebagainya. Tapi
kita orang tua punya prinsip dan aturan masing-masing ya, berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan dan yang jawaban yang sering kita lakukan hanya senyum. Ya terima kasih atas perhatiannya. Sudah itu. Pernah nggak sih tetangga itu atau lingkungan itu dia protes di depan anak kita? Enggak, untungnya enggak. Ya? Untungnya enggak. Soalnya mungkin kita kuat ya. Tapi kalau di depan anak kita jadi mikir, iya yo. Kan sebenarnya enak ya, naik diantarkan ya. Nanti kan jadi ngantuk jadi begitu ya. Setahu saya enggak pernah. Artinya sepengetahuan saya enggak, jadi langsung japri ke apa namanya ke. Itu japri via apa? Via telepon, via ketemu dan lain sebagainya. Tapi itu kan berarti bentuk suatu perhatian. Atau ada nggak sih? Iya perhatian itu. Ada nggak sih beliau itu mendatangi khusus jenengan khusus ngomong masalah itu? Oh enggak. Cuman say hello waktu ketemu dan lain sebagainya lah seperti biasa. Tapi kalau khusus datang tuh enggak ada ya. Iya. Nah, ini kan jadi jadi evaluasi kita bersama ya. Jadi ternyata lingkungan kita itu melihat ini ada sesuatu yang salah gitu ya. Ketika diingatkan itu berarti salah kan ya. Gak sakno anak itu kan. Polusinya akeh loh. Kemudian bahaya loh di jalan, kok ngantuk loh dan sebagainya. Seolah-olah kita itu salah kan. Yang kita lakukan salah. Padahal yang disampaikan Yumo ini gak berubah. Orang dulu juga begitu. Kenapa dulu nggak salah, sekarang salah kan ya? Ya sebenarnya cuman karena ketidaktahuan aja. Mereka taunya, lingkungan tuh taunya dengan keadaan yang dibandingkan dengan keadaan yang dulu dan lain sebagainya, mungkin dari segi traffic dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak tahu bagaimana kita mengkondisikan anak tersebut. Mengkondisikan dalam artian nggak tuh ujuk-ujuk kita lepas begitu aja di jalan raya, ya pasti. Anak trainingnya, anak gini, ayo diajari bareng-bareng. Ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini yang mereka kadang-kadang tidak tahu. Nah, itu yang mereka akhirnya mungkin nganggapnya bahaya, polusi dan lain sebagainya. Ya, beralasan ya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu kan trafiknya tidak begitu ya. Kalau dibandingkan sekarang kan semakin banyak trafiknya, sepeda motor makin banyak, mobil makin banyak, terus etika berkendaranya juga amburadul gitu. Itu sih mungkin beralasan. Itu bagian dari rasa perhatian terhadap kita gitu. Kalau saya menganggap itu sehingga nggak pernah diajak adu, nggak baper terus gue tukaran, padahal nggak sopo-sopoan. Anak-anakku dewe, apa urusanmu kan? Apa? Yang penting kitanya sendiri ketika istilahnya kan itu kan bagian kita memberikan kepercayaan kepada anak. Nah betul. Kadang itu anak seneng loh malah diberi kepercayaan. Iya. Sampai kapan pertanyaannya? Betul. Kalau jalannya rame, anggapan jalan rame dan lain sebagainya. Lalu ini jalan udah semakin besar. Ya sebenarnya perbandingan dengan zaman dulu jalannya kecil jadi kelihatan sedikit. Sekarang juga sebenarnya jalan tambah besar, kendaraannya semakin banyak. Sebenarnya sama aja kalau mau dibikin gampang ya, mau dibikin simpel. Cuman masalahnya kan kitanya sendiri belum menyiapkan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada mereka. Sampai kapan mau kita ke anak-anak kita? Padahal jalan itu tidak semakin sepi ya, semakin ramai ya. Kalau misalkan tapi kan sekarang kan teknologi juga banyak. Teknologi yang membuat safety kan ada. Makanya tadi tahapan-tahapan itu dilakukan untuk mengurangi faktor resiko. Artinya begini, kalau misalkan kita hanya karena jalan ramai terus kemudian kita melarang anak kita atau tidak menyarankan dia sepedaan ngono. Ini kan pada akhirnya kok kita wis gak usah sepedaan nih karena jalan ramai ngono. Karena semakin kesini semakin ramai kan, semakin sepi kan.
dan Risikonya akan semakin yang besar. lucunya lagi sekarang hanya karena alasan jalan rame atau keringetan dan lain sebagainya, anak itu penuh polusi dan lain sebagainya, malah diberikan sesuatu yang lajunya lebih kenceng. Nah, Contoh, sekarang anak SMP sudah pakai sepeda motor. sepeda listrik, sepeda motor ya. Sepeda motor, anak SMP udah sepeda listrik, motor, iya. sepeda motor, sepeda listrik, anak SD sepeda listrik. Iya. Itu kecepatannya betul. lebih kenceng dibanding dengan sepeda. Iya, ngeri loh itu. Nah sekarang piye itu? Iya. Katanya Orang tua merasa begini loh, merasa ini kan namanya sepeda listrik ya. Sepeda itu berarti kalau kita melihat sepeda itu berarti kan kendaraan yang tidak kencang, gitu kan, kendaraan yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Padahal itu kencang banget, ya. Bisa 40 lebih ya, bisa lebih. Kalau suara nih ya, dan tidak ada suaranya. Terus kemudian sementara anak belum tahu bagaimana caranya berkendara, gitu ya. Dia harus di lajur apa dia juga belum tahu, gitu. Belum, Anak egonya kecil, belum ya. ada. Jadi sementara anak kecil itu dia rasa ingin coba-cobanya kan tinggi ya. Oh, full. Iya, Anak-anak makanya. kecil Dia full. tidak tahu risikonya, tidak tahu bagaimana etikanya, aturannya tidak tahu, diberi sepeda listrik yang begitu. Itu lebih bahaya. Orang tua mikirnya begini, mikirnya mungkin lebih gampang ya, iki murah. Kan murah loh. Sekarang murah. Sekarang murah. Dibandingkan sepeda itu bisa lebih murah itu loh. Iya, sekarang murah. Terus kemudian gak capek, ya kan? Gampangnya ngono. Wis murah, gak capek, karek ngecas gitu, nggak perlu beli bensin gitu. Jadi ini kelebihannya, kenapa tidak gitu kan akhirnya? Ya. Orang tua tidak mikir bagaimana anak itu mengembangkan secara motorik kasar, motorik halus, Betul, kasar ya betul. terutama ya. Gak sampai mikir ngono gitu. Jadi ini gampang, cepet ngono. Terus murah. Ya hanya instan, itu. instan akhirnya. Akhirnya apa? Tadi kan kita kembali lagi ya. Kenyamanan itu yang akhirnya mungkin orang tua jadi overprotective ya, overprotective. Wah, sakno ndak soro, ndak Iya. apa dan lain sebagainya. Padahal seperti tadi sampaikan bahwa semua itu harus dikondisikan, dipersiapkan dan lain sebagainya sehingga faktor-faktor resiko yang tadi dikhawatirkan kan yang dikhawatirkan jalan rame apa. Saya untuk melatih anak saya waktu itu kebetulan ada waktu untuk itu, saya latih anak itu sepeda. Pertama saya sepeda motor, ini rutenya ini rute yang sepi kan kita bisa tahu kan ini rute yang lebih sepi, rute yang menghindari perempatan dan lain sebagainya. Terus kedua kita ajak dia dengan sepeda, kita temani, setelah itu kita dari jauh kita pantau dan lain sebagainya, akhirnya kita lepas dan lain sebagainya. Itu ada tahap-tahapannya sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau sampai anak-anak itu tidak kita perkenalkan dengan dunia sepeda. Padahal paradoks ya. Artinya yang di sepeda ini tidak dikhawatirkan bahaya, takuti bahaya karena ini, sementara karena jalan rame, trafik dan sebagainya. Sementara anak dikasih sepeda listrik gitu. Itu kan jadi ya kok tidak berpikir hal yang sama. Padahal ini ya lebih bahaya. Lebih bahaya malah lebih bahaya. Bahkan anak SMP sekarang sudah pakai sepeda motor. Iya. Sepeda motor matic yang tinggal langsung gas itu. Padahal itu gasnya langsung gas spontan. Nah itu sih makanya kami sih memutuskan untuk dia mengenalkan dia dari kecil sepeda. Jadi sekolah SD pada naik sepeda. Iya. Anak kesepakatan nggak sih dengan istri di rumah? Terus terkait dengan bagaimana mereka harus kenal dengan sepeda loh, atau mengalir aja ketika di rumah? Oh ya enggak, tapi ya memang basicnya sih ya kita dulu bersepeda, dulu basic kita bersepeda, terus kedua istri juga dulu nyepeda kan sampai SMA bahkan sepeda. Makanya kalau istri saya kalau diajak sepeda sekarang alasannya wis tahu soro. Tapi ya gitulah. Tapi dari situ kita ingin mendidik anak kita itu
manja Iya, aja iya, sih. iya, iya. Harus siap dengan berbagai macam kondisi. Cuman memang kalau saya lihat beberapa itu mereka tidak berusaha memberikan kepercayaan gitu aja. Awal Iya, sedikit iya. lah kepercayaan kepada mereka untuk Itu bisa penting loh, gitu. percayaan itu. Sehingga Orang tua- banyak yang mereka dengan tanda kutip alasan kasih sayang, alasan cinta dan lain sebagainya, anak itu dibikin tidak soro. Iya, Mungkin ya iya. soro ya diantar Iya, terus pakai ini dengan semua hal yang kenyamanan. Iya, padahal ya kalau ini beda dengan sepeda ya. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang yang sekarang sukses itu hampir semuanya itu soro. Ya. Jadi kan anak ya di itu. Jadi generasi pertama itu generasi pembangun, kedua penerus, ketiga penghancur. Generasi pertama itu pembangun dan dia bisa sukses luar biasa karena dia soro. Kemudian di anak keduanya itu tetap melanjutkan karena dia tahu, anak kedua itu tahu bagaimana ayahnya berjuang dan sebagainya, value itu terbentuk, kerja keras dan sebagainya, itu nyantol sampai orang tuanya. Generasi ketiga ini orang tuanya yang dulu itu dia pengen ojo sampai anakku soro kayak aku. Iya. Betul kan? itu. Nah, generasi ketiga ini yang penghancur. Artinya begini ya. Orang tua itu lupa kalau dia itu sukses sebenarnya gara-gara soro itu. Dia jadi kerja keras, dia jadi pinter cari peluang dan lain sebagainya karena dia soro. Nah, anak itu serba ada, serba beres, serba tahu, serba semuanya siap. Gak ada perjuangannya. Jadi fightingnya itu beda. Itu yang kemudian anak-anak itu tidak bisa sehebat orang tuanya karena itu. Makanya kalau sekarang kita melihat, saya kalau melihat yang tokoh nasional yang kayak contoh kayak KDM ya, yang dengan programnya dia anak sekolah tidak boleh bawa sepeda motor, kan dia toh harus jalan kaki, itu bagus, bagus banget. Karena apa? Minimal dia bangun pagi itu olahraga, dia bawa jalan kaki, naik sepeda dan lain sebagainya. Terus saya juga salut sama teman-teman yang concern, yang teman-teman back to school itu membudayakan bahwa sepeda motor yang anak sekolah boleh pakai sepeda motor, dan itu saya sangat setuju karena ya tapi kan tantangannya kan tadi toh banyak orang yang sudah menganggap kenyamanan teknologi dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang keharusan, sehingga nanti anaknya keringetan di sekolah, nggak konsentrasi. Itu dasar hukumnya, dasar analis dasar keilmuannya dari mana ya, ketika anak itu mau berangkat sekolah harus jalan kaki dianggap, atau naik angkutan umum nanti begitu sampai sekolah jadi nggak bisa kecapean dan lain sebagainya, itu dasarnya dari mana gitu, bingung gitu. Iya, padahal kita yang biasa sepedaan, saya kan bike to work ya. Ada yang ngomong, kok nang kantor gak ngantuk kan? Kita gak tahu Pak ngantuk. Justru fresh, malah seger. Gak pernah ngantuk. Kita gak pernah ngantuk, gak pernah telat ya, karena memang kita spare waktunya akan lebih panjang kan daripada sepeda motor. Meskipun ya jarak tempuhnya sebenarnya podo sama sepeda motor, tapi kita berangkat lebih pagi. Ya kan, saya juga waktu di Jakarta kan juga back to work dari daerah daerah ya kira-kira 10-15 kilo lah dari Jakarta. Ya awalnya aja yang susah, karena berarti kan kita harus menyiapkan kan kayak baju ganti, terus baju kotor, ada manajemennya, itu kan terus kita sampai sana bisa mandi dan lain sebagainya. Itu ya cuman faktor kebiasaan aja, tapi selebihnya malah seger, ngantor malah seger. Nggak ada ngantor biasa malah Kak. Nggak ngantuk. Itu sebenarnya ada di pikiran kita, Om. Ya. Iya kan. Nggak dilakokno loh. Dijalankan itu nggak ribet, biasa aja. Saya dulu itu naik motor, Om. Saya kan rumah di di daerah Tropodo, Sidoarjo. Ngantornya di daerah Indrapura, daerah dekat Perak.
Saya dulu itu ya sebelum sepedaan, naik sepeda motor mau ke Perak itu pegau atau sekarang itu baik tuh loh dan nggak apa-apa ngono. Jadi pendek aja ngono jaraknya gitu. Nah, yang tadi balik yang tadi. Dan Jadi- saya sebelum ya. Sing baik to work itu, aku setuju dengan pendapatmu. Apa itu? Karena apa? Pekerja itu menjadi lebih sehat. Betul. Oh sing anu dia apresiasi. Iya, iya kan? Iya loh. Jadi lebih sehat. kan? Harusnya begitu. Sekarang pertanyaannya, Pimpinan apakah perusahaan. perusahaan itu memberikan ruang dan waktu khusus untuk pekerja untuk olahraga? Iya. Jarang ada. Iya. Nggak ada. Kecuali beberapa kantor ya, seminggu sekali disediakan fasilitas untuk dibayari nih, kayak futsal nanti dibayari, itu pun seminggu sekali, nggak bisa setiap hari. Dan itu Nah, tidak semua. nggak semua Sedikit. kantor, nggak semua Iya. kantor peduli terhadap Iya. itu. Iya. Malah justru dengan back to work, udah olahraga. Iya loh. Pak. Sebenarnya Kak, mungkin perlu dicek ya bahwa tingkat kebugaran seseorang itu baik ada ya teman-teman back to work ya, sing korelasi itu ya. Harusnya pekerja. di riset ya. Nah ya harus di riset Teman-teman ya. anu ya Teman baik back tuh. to work, Titip riset tentang ini. tentang riset. Jadi kebugaran karyawan dengan yang bersepeda dengan yang tidak, Iya. dan efektivitasnya Iya. dengan hasil Iya. hasil apa namanya hasil atau produktivitas dari Produktivitas, ya. pekerja toh. Dan otomatis kalau produktivitas meningkat, bosnya ya seneng iso Iya tuku loh, Pak. tuku Mercy anyar meneh. Jadi bosnya sing loro. Lah iya kan. Kan bosnya Lah iya kan duit kalau apa, perusahaan iya. kalau perusahaan karyawannya happy, Iya, seneng, betul, betul. seger dan lain sebagainya, produktivitas meningkat, bosnya sih seneng kan Iya, bisa iya. beli jobnya kan. Jadi memang Jobnya. bisa memang beli itu- Porsche baru lagi. Jadi karyawan harus tetap semangat sehat. layak loh itu diapresiasi karena memang kalau kita ini ya Om ya, kalau kita apa namanya kita rasakan sendiri ya. Kita bersepeda itu kan olahraga ya, itu menunjukkan endorfin ya, artinya bahagia. Jadi ketika bayangkan dah, ketika jenengan ini jadi pimpinan kantor, anak buahnya teko bahagia, seneng, itu membuat suasana yang lainnya, loh, apa dia mempengaruhi suasana Iya, yang lain. Semakin banyak orang-orang yang seperti ini, itu kantornya sampai menyenangkan misalnya. Tapi banyak orang-orang bahagia. Terutama yang tadi produktivitas Ya, ya, karena dia produktivitas, sehat, gak iya. tahu izin sakit, ya kan, gak tahu telat, ya kan karena mesti rata-rata orang yang baik tuh itu dia berangkatnya lebih pagi. Itu yang harus titip ya teman-teman baik tuh. Bikin riset untuk apa namanya orang-orang yang baik tuh itu bagaimana produktivitas dia. Itu jadi bergening kita kan ya. Dan ingat bos, besok nambah Porsche baru. Iya, pasti seneng ya, pasti seneng. Ya. Jadi balik ke yang tadi, apa namanya ke anak-anak ya. Jadi yang pertama anak itu dilatih untuk apa dia berjuang ya. Sepedaan itu berjuang, gak gampang, gak mendapatkan sesuatu itu tidak mudah. Gitu. Iya. Saya pernah ada diskusi dengan ini dengan Ustadz Jinan namanya. Ustadz Jinan itu dia Miftahul Jinan ya. Beliau itu penulis buku parenting. Jadi ketika saya ngobrol dengan Ustadz Jinan itu bagaimana beliau itu mendidik anaknya itu ketika anaknya kepingin sesuatu misalnya, minta sesuatu, dia tidak segampang itu. Oh kamu harus kalau kepingin ini nanti tak belikan, tapi harus mencapai ini. Artinya ada proses, ada perjuangan untuk mencapai itu. Gak serta-merta, oh kan kepingin oleh. Dia tidak akan belajar tentang bagaimana proses, bagaimana berusaha, bagaimana kerja keras untuk mencapai itu. Dan ini modal jangka panjang loh, sampai dia besar. Dia akan mengingat itu bahwa jadi mindsetnya dia kalau mencapai sesuatu harus berjuang, harus bekerja lebih ekstra, butuh waktu. Gak serta-merta begitu. Itu saya setuju. Iya, betul. Nah kayak seperti ini ya misalnya sepeda kita menuju sekolah itu berjuang. Ada effort, ada effort. Ada effort. Gak moro-moro longgo terus kemudian sampai sana. Diantar sopir Diantar sopir. Itu. atau tinggal
Nah, itu. Sampai. Iya. Itu jadi fightingnya kuat. Yang kedua, yang tadi kepercayaan diri, karena kita sudah memberikan kepercayaan pada dia. Jadi ketika orang itu dipercaya, dia akan berusaha merawat kepercayaan itu. Itu juga pendidikan ya untuk anak-anak. Jadi kalau anak, cobalah ada anak yang dia tidak pernah dipercaya dengan anak yang dia selalu dipercaya, itu beda loh. Anak yang tidak pernah dipercaya, dia tidak akan pede. Dia melakukan hal ini, kok salah, ngono. Ya. Karena dia tidak pernah mencoba, mungkin gagal ya, tapi dia akan mencoba lagi gitu. Sementara anak yang tidak pernah dipercaya, didik semua harus atas kontrol orang tuanya, harus ini ya, harus ini, nanti harus dinaikkan ojek online, harus diantar sopir dan lain sebagainya, karena khawatir kamu tidak bisa di jalan, kamu nanti khawatir jatuh ketika sepedaan. Itu dia tidak akan pernah bisa percaya diri. Karena kalau saya melihat ya, ketakutan yang tidak beralasan. Ya tadi kan yang disampaikan Om. Tadi itu kan ketakutan yang tidak beralasan, sehingga tidak berani memberikan sebagian ya rasa kepercayaan itu terhadap anak. Itu banyak terjadi. Ada teman saya ngeluh biaya ojeknya mahal, mau gojek kan mahal kan, anggap aja sekali perjalanan 15.000 paling deket lah, tapi kalau agak jauh 25.000, PP sudah 50.000, belum jajannya, belum lainnya dan lain sebagainya. Nah, saya waktu itu juga pernah ngomong sama teman saya, "Mbak, sudah, wong anakmu wis gede, udah SMA, udah SMA, kenapa mamanya nggak kasih dia pekerjaan pakai ada angkutan umum? Transportasi sekarang tuh kan banyak, pilihannya banyak, mau mulai dari yang sepeda, angkutan umum, sepeda listrik dan lain sebagainya, Cuma entah kenapa ya tadi ketakutan itu tadi yang sehingga anak tersebut tidak diberikan kepercayaan, sedikit kepercayaan, mulai dibangun kepercayaan dan lain sebagainya. Ya waktu itu sempat ada diskusi yang seru sih ya, seru karena kan saya bilang loh, saya melakukan anak saya mulai SD terus sepeda, jawabannya apa? Aku tuh nggak bisa kayak kamu tuh mulai seringnya sama anak cuek. Wah, sama anak itu kan artinya dianggap cuek kan? Sama dianggap cuek. Ya dicuek karena kan anak dibiarkan begitu saja dan sebagainya. Saya bilang, Om bro, yang aku lakukan sekarang itu kan apa yang kamu lihat sekarang. Tapi behind the scene-nya, prosesnya seperti apa sehingga saya sudah bisa memberikan kepercayaan anak saya untuk bisa lepas. Itu karena apa? Itu ada tahapan-tahapannya. Sampai seperti itu. Dianggap ketika saya mengizinkan anak saya untuk sepedaan keluar, untuk sekolah dan yang diculno langsung. Ya diculno itu dianggap orang tua yang tega dan lain sebagainya. Aku tuh gak setega dirimu loh. Ya sudah, kalau itu anggapanmu ya sudah, bayaran 50.000 per hari. Ya gak usah ngeluh ya. Ya udah gak usah ngeluh gitu loh. Iya kan? Itu kan pilihan. Tapi kalau kamu mencoba memberikan rasa kepercayaan, ini penting loh, karena bagi anak itu diberikan kepercayaan itu seneng loh. Adanya yang terjadi hanya boleh, tidak boleh, ada tidak dengan boleh, tapi kamu harus ini. Itu kan rasanya beda ya. Rasanya beda. Nah, ya tapi itu tergantung. Itu udah jadi pilihan, ya udah bayar 50.000. Nah, kalau kamu coba itu dengan beberapa treatment, memberikan sedikit saja rasa kepercayaan itu terhadap anak untuk dia bisa apapun ya, tadi soal kepercayaan tadi, itu 50.000 itu costnya bisa hilang gitu. Iya, betul. Mungkin bisa jadi 10.000 untuk beli es. Ya, kalau angkot mungkin jadi, ya anggap aja angkot sekali 5.000 berangkat PP, orang pelajar 5.000 ya.
Ya PP anggapnya tahun jadi Pak Anggot tuh. ya anggap aja gitu lah. Ya anggapnya 15.000. Iya. Atau jelek-jelek dia udah reduce 50% sehari kalau dia mau pakai angkot. Cuma kan kalau angkot ya memang ada risiko yang keterlambatan yang kita nggak iso. Ya itu kan tinggal Contohnya tadi kayak- toh. Kalau kita mau nyepeda berarti apa yang harus kita siapkan bersepeda? ya. Masing-masing Waktu, punya persiapannya gitu. perintilan-perintilan dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang seperti Om sampaikan tadi, keribetan itu hanya ada di sini. Toh. It's Iya. all about your mindset. Wes, keren Waduh. ini. Jadi kata-kata di belakang bak truk Iya. ya kan aku kan. Rata-rata Inggris sih. Iya. Kata tadi supir iki wah iki. Supir iki keren iki. Loh kalau kita sudah ngomong ribet, ya kan ribet. Iya. Itu Dan- kan kayak doa lo ya. Dan itu Om, ketika sudah SMA ku misalnya ya koncone jenengan iku kemudian oke lah ternyata bener sampean. Aku tak nyoba anakku tak kon sepeda. Itu lebih sulit loh daripada Udah susah, daripada Om. mengkondisikan sejak awal loh. Kalau Ayo, sudah Pak. di atas SMP ya, udah di atas SMP, paling telat tuh sebenarnya SMP. Kalau udah SMA itu dia udah Iya, punya iya. apa Iya. namanya, sudah karakternya sudah Iya, terbentuk. dia harus terbentuk gitu. Udah karakternya udah, sehingga paling telat tuh SMP sih sebenarnya. Masih bisa diajak ngobrol. Sebenarnya sepenting kalau menurut saya sih diajak ngobrol gitu aja. Ideal Bukan- memang. Bukan top down ya. Ya. Top down Iya. tuh artinya pokoknya wong tua opo jare. Ya, lek jare wong Jawa itu geni. Opo dawe. Ono mas sama saya Om. Di awal-awal memang anak-anak kecil ya ketika dia di usia tertentu kecil sebelum remaja itu top down. Ya, tuh. Kan kudu ngene. Lah tapi ini udah Iya. sampai Nah, usia wis- segini. Wis mulai remaja, Harus diajak Iku wis ngobrol. mulai diskusi. Iya. dia harus pendapatnya harus didengar. Betul. Nah, kalau sudah remaja itu dia pendapat ketika kita gagal mengkondisikan sejak ini dia punya pendapat yang berbeda Iya. banget loh dengan kita. Betul, betul. Jadi Pas. orang tua itu seringkali begini Om. Seringkali dia itu tidak sadar menanamkan sesuatu pada anak. Kemudian ketika besar dia protes. Duh kok gini? Padahal dia lupa. Itu yang ditanamkan dia. Misalnya gini. Ketika kecil anak numpak apa jenenge dia lari-lari jatuh karena dia kesandung kursi misalnya. Banyak orang tua yang menyalahkan kursinya. Oh, kursinya nakal gitu ya. Dia tidak Iya, sadar. orang tua dulu gitu. Iya. Dia tidak sadar menanamkan sesuatu pada anak bahwa yang sing salah itu kursi ini. Itu ngono. Padahal di waktu yang sama dia orang tua itu bisa mengajarkan risiko. Bisa mengajarkan kamu harus hati-hati. Kau nak kepingin melayu banter, gak apa-apa, tapi risikonya jatuh. Kamu harus bisa menerima itu. Toh kalau jatuh bisa sembuh. Iya. Tapi kalau mindset ini sudah terbentuk, Pak, uangel, Pak, dia gitu kan. Sama kayak misalkan begini ya. Apa namanya? Ketika sepeda. Saya pernah ada kenalan itu. Dia tidak mau apa atau khawatir ya. Khawatir ngajari anaknya sepedaan. Nah. Akhirnya dia nggak kawan sepedaan. Nggak, orang tuanya nggak bisa sepedaan. Akhirnya anaknya tidak dibolehkan sepedaan karena khawatir jatuh. Gitu, Pak. Sampai sekarang besar gak bisa sepedaan. Risikonya kan lebih besar ya daripada jatuh. Jatuh ketika jatuh luka mungkin ya, luka. Kita bisa sekalian ngajari dia iki loh risikonya. Kalau kamu pengen sepedaan, ada risiko yang mau diambil. Jatuh, gak apa-apa jatuh, luka, sembuh. Paling seminggu sembuh. Tapi nak kon tidak belajar sepedaan, risikonya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kamu gak bisa sepedaan sampai tua, ya kan? Ini sih kan lebih Betul, besar. betul. Jadi orang-orang, nah yang begitu-begitu sebenarnya kan ada value yang sebenarnya diajarkan tanpa sadar ya orang tua ya. Orang tua tanpa sadar. Jadi sebenarnya orang tua, nah misalnya ono anak sing bermasalah itu sebenarnya yang harus mengaca itu orang tuanya. Itu lagi. Saya pernah ya Om, Gaza itu anak pertama saya itu. Dia itu pernah marah membanting pintu. Dar.
Saya kaget loh. Iki apa yo? Aku itu nak ngamuk gak tau ngono. Istri juga kalau marah ndak pernah begitu, ndak ada. Kebiasaan orang rumah itu begitu. Tapi saya bingung apa ya. Terus kemudian anak saya yang kedua Nezar itu guyon-guyon sama saya. Dia habis lihat YouTube tentang melihat karakter orang dari garis tangan. Gini, Bibi sini lihat nih. Terus nih, kayaknya Bini pemarah. Aku langsung dek Cek ta. Gaza itu ojo-ojo gara-gara aku. Ngono. Terus saya mengevaluasi. Ketok gara-gara aku. Sejak itu saya merubah cara komunikasi saya dengan Gaza. Jadi ketika aku Gaza mulai gitu ya, aku biasanya misalnya gini, Gaza marah membanting pintu. Saya ternyata langsung naik. Langsung ikut marah dan sebagainya. Langsung bereaksi. Sejak itu saya ubah. Ketika dia bantu pintu, saya dekati, tak peluk. Maaf ya Le, kalau misalkan ente yang salah dan lain sebagainya. Ikut terus saya lakukan, berubah. Jadi Om, sebenarnya yang masalah itu orang tuanya, bukan anaknya. Saya waduh, iki. Nah orang tua itu harus juga paham ya. Jadi apa yang dilakukan itu yang sehari-hari disampaikan, sehari-hari dilakukan. Anak itu mungkin ya Om, mungkin dia gagal menuruti perintah kita, mungkin ya. Tapi dia tidak pernah gagal meniru perilaku kita. Nah, iya, itu benar. Itu ya. Saya sendiri sedang belajar untuk itu karena tadi makanya aku nggak berani ini ngomong ini parenting nggak ini cuma cerita obrolan obrolan ya ini kan temanya juga parenting tapi kan tidak dalam kapasitas keilmuan gitu sama ya pengalaman. Ini kan hanya pengalaman disclaimer ya kalau keluargamu gurung sukses ya sukses tuh kalau gurunya apa juga ya juga susah iya. Itu kan dogma atau cerita pengalaman aja. Iya, pengkotaan atau orang yang mungkin di atas kita sebenarnya menurunkan kita. Awakmu, gayamu, anakmu belum sukses. Sukses piye dan lain sebagainya itu kan juga. Ya, ini tapi ini cerita yang lain. Saya itu termasuk bukan orang tua yang baik dalam artian sempat kehilangan masa kecil dari kedua anak saya. Ya, makanya kan waktu saya nuliskan di Facebook itu kan salah satunya bahwa aku tuh kehilangan masa kecilnya anak-anakku. Karena apa? Waktu itu ego lanang, nafsu dunia, apa semua dan lain sebagainya itu kan jadi satu. Ya, itu jadi satu sehingga aku itu tidak memperhatikan si kecil seperti itu. Sehingga aku kehilangan bahkan ini aku cerita bahwa anakku tuh pernah ke joran banyu panas sak gelas. Banyu panas sing baru kopi itu. Iya, begitu ceritanya. Jadi aku pulang aktivitas kerja waktu itu. Anaknya tak gendong. Karena aku jarang ketemu kan. Aku gendong bikin kopi dan lain sebagainya. Anak itu ternyata melihat segala macam tingkah lakuku itu aku lihat dia tak ajak ngobrol dan lain sebagainya gitulah sebagai seorang orang tua kan. Walaupun setelah itu kopi panas tadi tak taruh di meja. Tak taruh di meja yang aku merasa anak itu nggak mungkin bisa ngambil itu di meja. Mandi ganti baju terus tiba-tiba ono suara anak nangis. Ternyata anak itu tadi itu yang aku anggap tidak bisa, itu ternyata dia sudah bisa berdiri, sudah bisa ngerangge sesuatu, bisa menek meja. Iya. Loh, mesin jerangge itu mau kopi tadi, karena kayak ingin tahu kan, jadi anak melihat apa, bapaknya apa,
Dia kan meniru kan tadi aku bilang meniru. betul, Dia betul. berhasil meniru. Iya, Meniru apa yang kita lakukan. Nah, bodohnya saya adalah saya kehilangan tadi. Saya itu enggak tahu kalau anak saya itu sudah bisa. Orang anak Itu sama bodoh. waktu itu mikir gini, aku mau digendong kayak gini sih, aku langsung bisa melakukan sih. Saya pikir kan nggak bisa, langsung ke sini. Itu pada saat itu sampai dia nggak bisa nangis. Memang. Karena apa? Dari muka sebelah kanan sampai badan ke bawah itu kena air panas. Wah, langsung itu bawa ke UGD dalam perjalanan ngebut nggak karuan lah itu. Itu kata-kata sumpah serapah sama saya waktu itu dari semua orang tua saya dan sebagainya. Ya memang saya salah. Karena apa? Itu salah satu momen yang saya hilang. Link itu ketika masa kecil anak saya itu saya nggak ngerti. Mau taunya saya serahkan kepada istri 100%. Padahal itu kan tidak boleh terjadi. Karena apa? Harus ada sosok seorang ayah. Betul, setuju. Nah, kedua, anak yang cewek itu saya juga gitu. Saya itu kehilangan masa-masa dia seneng dengan gerli-gerli mau nenek cewek dan lain sebagainya. Terus manjanya dia ketika contoh lah ya. Ini yang masih sempat saya ingat ya contohnya. Dia potong rambut ya. Wong jenenge anak cewek itu kan biasanya manja toh. Ya, sama bapaknya kan biasanya manja. Nah, potong rambut. Saya itu cuma cuekin. Itu hal simpel ya. Tak cuekin. Marah, aku nganggepnya ya nggak ngerti yang arek cilik dari bojoku yang iku lho bar potong rambut. Kok nggak mau apa jenenge? Apresiasi. Apresiasi. Ya. Betul. Itu Hal-hal itu yang sempat saya hilang. Makanya yang di usia sekarang dia menjadi remaja. Aku nggak mau kehilangan. Nggak mau kehilangan. Dan aku tuh termasuk orang yang nggak deket dengan anak. Karena apa? Bapak kudu disegeni. Ini kan bapak kudu disegeni, anak kudu wedi karo adewe apa dan lain sebagainya. Hal-hal yang gitulah. Harus berwibawa di depan ini. Jadi nggak deket ya, biar nggak deket. Dan itu yang pola itu yang aku dapat. Nah, ketika hal-hal tadi aku ternyata kehilangan mereka dan lain sebagainya, itu aku jadi sekarang berubah. Aku pingin justru kita itu atau bapak atau orang tuanya, apalagi bapak itu harus jadi cinta pertama anak. Itu harus. Karena apa? Jangan sampai anak kita itu kehilangan anak-anak kita itu cinta pertamanya dengan orang lain. Apalagi anak perempuan. Dan ketika bapak itu cinta pertamanya dan kita membuatnya patah hati, itu berat. Luar biasa. Nah, jangan sampai kita itu membuat anak patah hati. Anak itu melihat kita itu sosok yang sangat dibanggakan saja, meskipun nggak ngomong no. Itu aku rasain. Jadi ya sekarang hal yang simpel itu tadi yang Om bilang pelukan. Pelukan. Nah itu bagiku dulu tabu Om. Karena aku tidak, aku sama istriku itu tidak mengalami fase pelukan. Maksudnya pelukan dalam arti kalau ada apa-apa itu, ada orang tua mulu ya, yang untuk datang bisa meluk tanpa ada judgement bahwa kamu seharusnya begini, kamu salah, diceramai dan lain sebagainya. Yang terjadi itu kan banyak ketika kita datang ke orang tua diceramai total, disalahkan dan lain. Enggak, aku mencoba belajar untuk itu. Fase itu coba kita potong. Kamu kalau ada apa-apa, ada kita sebagai orang tua untuk safe zone atau zona nyamanmu itu ada di sini. Ketika mau butuh kenyamanan, mereka bisa datang untuk sekedar berpelukan, nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang saya lihat ya anak-anakku itu nggak butuh
validasi atau diceramai atau apa, butuh hanya sekedar dipeluk, ditatap, setelah itu sudah masalahnya jadi selesai. Bagaimana? Ada penelitian itu kalau setiap hari anak itu dipeluk, itu di hari itu dia itu kepercayaan dirinya akan meningkat. Itu ono nih. Saya setelah dapat informasi penelitian itu jadi kebiasaan. Jadi setiap pagi itu mesti cium dan peluk itu wajib. Sampai anakku sing SMA Gaza itu juga dia juga melakukan hal yang sama. Beberapa teman maksudnya kebiasaan pelukan dan cium itu tetap ada. Beberapa teman itu gini, kok anakku wis gak gelem ya isin nambah iki nih kancane ngene. Saya juga heran, apa ya kok Gaza kok gak isin ya? Karena bagi dia itu hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi ini bukan hal yang salah. Iya. Sama karena kayak, kan identiknya kan kalau cowok itu harus tegar. nah itu loh. Cowok itu tidak boleh nangis. Padahal Cowok itu tidak boleh menyek. Padahal itu tidak, Pak. Tidak. Jadi orang tua laki-laki itu memang harus sangat dekat dengan anaknya. Karena ini loh, saya ini kehilangan apa ya? Figur ayah. Bapakku itu sedo ketika saya masih SMP kelas 1. Ini masa perkembangan ini, labil-labile. Sementara waktu kecil aku juga pernah loh ngobrol, bapakku serius ngobrol guyon nggak pernah. Jadi Jadi bapakku itu bekerja keras luar kota terus mulai seminggu pisan. Aku jarang banget ngobrol. Ketika sudah di rumah saat sakit, di rumahnya pas sakit, jadi 2 tahun terakhir itu sakit, dan kan gak enak ngobrol sama wong loro, juga enak lah. Jadi sampai ngerti nggak, bapakku itu mesti aku ngintip ngono bapak, dan aku gak pernah nyedai bapakku untuk pengen ngobrol. Iya. Saya kehilangan figur ayah. Jadi setelah bapak meninggal, aku gak ada mas. Ketika ono mas, figur ayah itu nempel nang mas. Itu enggak. Jadi aku sampai gede ku gak ada figur ayah. Sampai ngerti nggak apa yang terjadi pada kepribadianku? Aku itu jadi introvert. Kan ngerti ya? Introvert. Aku minder. Jadi SMA kelas 1, kelas 2 aku minder. Gak wani gombol wong, gak wani iki. Aku baru akhir-akhir ini menyadari, karena figur ayah. Saya tidak punya. Tapi jadi bagus kita bisa berusaha memoto. Dan makanya bukan menularkan. Makanya aku misalnya konten-konten ini itu sebenarnya aku motivasiku itu, ayolah kita ini orang tua, kon kudu sehat sampai tua, ojo sampai kon meninggal di usia muda karena kon gaya hidupmu sing gak tau olahraga, gak Itu penting karena peran ayah itu luar biasa. Uang kan mikirnya gini banyak orang punya anggapan bahwa pendidikan itu ibu. Enggak, Pak. Ayah dan ibu ini punya peran masing-masing. Ibu itu dia akan mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan ayah itu tanggung jawab. Terus kemudian kepemimpinan, leadership. Terus kemudian benar salah ini ayah, Pak. Jadi nak misalnya ono arek nakal, mokong arek. Insya Allah sampai ndelok bapaknya mesti mokong. Karena dia konsep benar salah itu gak paham, Pak. Iki jarine gak oleh, tapi kok bapakku ngelakokno ngono. Jadi dia bias ngono, iki bener apa salah ngono. Konsep bener salahnya itu gak mateng arek iki. Makanya jadi mokong. Makanya peran ayah itu luar biasa. Lah, terkait dengan sepeda itu makanya mengajarkan bersepeda anak itu value ini wakai. Kok iku mau mengajarkan memberi kepercayaan diri. Terus kemudian memberi kepercayaan kepada dia. Terus kemudian mengajarkan proses. Dengan kita kan nggak sampai mau menyampaikan kan, gak tiba-tiba itu anakku tak culno ngono. Ya, ada proses itu. Mulai dhewe ngajari dia bersepeda, mulai ayo nak kita sepedaan kemana, terus ayo nak iki di jalur kiri dan sebagainya.
proses iki itu satu rangkaian yang membuat kita bonding ambek anak itu kuat gitu kan. Terus kemudian yang kapan lalu tak sampaikan di di konten itu ada dua kondisi ketika kita itu harus ada ketika dibutuhkan anak. Kondisi ketika dia butuh dimotivasi, ketika dia lemah, ketika dia merasa putus asa, aku gak sanggup, dan kita harus hadir itu orang tua itu. Betul. Ayo Le, kamu bisa Le. Ayo bismillah, bisa. Itu yang pertama. Iki menguatkan bahwa ternyata ada orang-orang terdekatnya itu mendukungnya loh. Nah, ketika kondisi putus asa iki orang tuanya tidak ada, kemudian ada orang lain yang memotivasi, jadi apa iki ngono? Dan belum tentu motivasinya itu benar. Benar, kita nggak ngerti arahnya dan maksudnya dia belum tentu baik. Kalau kita pasti orang tuanya nggak mungkin lah kita memutuskan anak kita kan. Itu kondisi pertama, ketika anak itu mau menyerah gitu ya, terus kemudian butuh motivasi, kita harus hadir. Yang kedua, ketika anak butuh apresiasi, itu kita harus hadir. Kayak gue mau kan, kecewa kan, rambutnya potong, rambutnya potong. Kok bapakku menengahi? Hal yang simpel. Betul. Ganteng ya, cantik ya. Cantiknya, keren banget. Ini potong gimana dan sebagainya. Itu motivasi membuat dia kepercayaan dirinya berlipat-lipat. Nah, itu di sepeda itu ono semua. Ketika kita mengajarkan anak-anak, ayo membiasakan ayo sepeda. Kita ketemu momen ketika dia jatuh misalnya, ayo ojo patah semangat. Kalau kepingin bisa sepeda, ayo bangkit lagi. Dan dia bisa bangkit dan dia bisa menyelesaikan permasalahan dirinya. Itu pelajaran berharga loh. Yang kedua, ketika dia berhasil, motivasi kita ada di sana. Itu pelajaran berharga dan akan diingat sampai dia besar. Terus, itu jadi mindset itu. Bahkan ya kalau masih ada hubungannya dengan sepeda, sampai sekarang ritual, karena anak-anak saya kan dua-duanya mondok di Lamongan di Al-Islah Lamongan. Nah, itu ritual yang saya tetap lakukan adalah mengunjungi mereka dengan bersepeda. Wis, iku sing durung tahu aku rek. Kepengin. Loh, itu aku lakukan. Aku lakukan ketika anak pertamaku sing cowok kan masih di Ponorogo. Di Ponorogo lah, mondok di Ponorogo. Ya aku lakukan, aku bersepeda ke sana sebenarnya. Berarti ya 212 atau 220 kilo lah. Aku lakukan ke sana untuk mengunjungi dia. Karena apa, dari situ ternyata ya aku dari itu anak itu bangga. Mana ya? Sekarang ya. Dikunjungi bapaknya dengan bersepeda. Aku pikir pertamanya ini ya ngetes sudah. Aku pikir dia akan malu. Ternyata dia bangga karena apa? Di depan teman-temannya. Dia bangga karena apa? Orang tuanya, apalagi dia dari jauh. Berarti orang tuanya sayang banget sampai dibela-belain naik sepeda dengan berbagai macam barang yang dia bawa khusus untuk ketemu anaknya beberapa jam. Memberikan pelukan, ngobrol sebentar, setelah itu balik lagi. Itu yang beberapa kali aku lakukan. Walaupun saya Ponorogo. Keren ya. Nah, setelah ini pindah semua dan anak yang terakhir juga ikut mondok kan, ya, yang kedua yang cewek itu ikut mondok kan. Itu aku juga lakukan gitu. Ternyata juga yang cewek itu bangga sekali kalau dikunjungi bapaknya dengan sepeda, dengan bengkel apa dengan perlengkapannya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin yang terakhir ini terakhir aja kemarin sepedanya kan saya taruh di tempat yang kelihatan kalau habis mau sholat tuh temen-temennya tuh masih ngeliat ke bawah gitu. Wah, ada orang bersepeda di bawahnya. Anak saya dengan bangganya dada-dada. Apa gitu. Iya. Nah, itu menjadi loh, bapakmu ya? Bapakmu keren ya? Wah, dari dulu sih. Baru tahu. Gitu. Itu yang ternyata ya, anggapan kita kan kok melas bersepeda terus apalah dan lain sebagainya. Nah, yang negatif dan ternyata tidak. Anak-anak saya itu menganggap keren
Iya. Dan kekerenan itu diamini oleh teman-teman. Iya. Iku lho ya. Segitu, makanya dia ngomong segitu ya, segitu sayangnya ya apa jenis bapakmu sama kamu sampai harus dibelani dengan bersepeda, dengan membawa. Ini makanya apa ya? Anak-anak saya bangga ketika Iya. dikunjungi dengan bersepeda. Dan itu di luar loh, di luar perkiraan kita ya. Iya, di bulan Ya, dan itu walaupun ketika saya datang, mesti kan kalau namanya orang tua, ini dari mana mau jenguk anak? Wah, yuk, oh jauh banget. Apa sih kata kalimat kan tadi itu? Kemarin beberapa orang bahkan dipikirkan saya tidak bawa makanan untuk anak-anak bisa dimakan bersama ya. Walaupun ada di tas, mungkin dia nggak ngelihat kok nggak ada nggak ada makanan. Biasanya kalau di kunjungan itu kan biasanya ada makanan siap banyak gitu loh. Beberapa orang itu ngasih saya makanan. Sanonire. Ya itu alhamdulillahnya saya didapat dari Bu ini ngasih, dari ini ngasih. Ada sempol, ada gorengan, jadi saya belum ngeluarin barang-barang, belum ngeluarin logistik, itu sudah banyak di sini. Itu loh, jadi begini ya, beberapa orang itu mungkin saya nggak tahu ya, dia khawatir anaknya malu kalau bapaknya bersepeda. Betul. Ternyata enggak kan? Enggak loh. Antar bukti ya, 2 anak saya sangat bangga. Saya kan sekarang kan dalam fase SMP SMA itu kan sudah bisa diajak dia ngobrol, apalagi ketika dia mau masuk SMP untuk mengkondisikan anak tersebut masuk ke pondok pesantren. Banyak jadi orang kalau mau dimasukin ke pondok pesantren itu kan nggak semudah itu. Perlu ada mereka kita ajak sharing atau dikondisikan. Dia bisa dikatakan jarang ada anak yang ikhlas. Aku langsung mondok, nggak ada. Kalau dia tidak punya memori, tidak punya memori orang tuanya apa dan lain sebagainya. Saya kan dari keluarga yang bisa dikatakan ya sekuler lah ya kan untuk kayak gitu-gitu. Sehingga tadi kita mencoba memutus mata rantai, kita kasih anak ke tempat yang lebih bagus, kan lebih bagus, seharusnya lebih bagus kan dan sebagainya. Itu ternyata mereka seneng dengan kita bersepeda. Saya tanya sempatnya aja ngobrol, kamu malu nggak kalau papa datang dengan bersepeda? Bahkan makanan dia sehari-hari bulanan ya, jatah bulanan itu saya anterin khusus dengan selalu. Ya itu ikhtiar orang tua ya, ikhtiar orang tua itu saya tanya, mereka enggak malu. Enggak apa, aku malah seneng. Papaku lu, papaku ini. Jadi jadi banyak value yang bisa didapat ya ketika kita mengajarkan anak atau membiasakan bersepeda ya. Saya dulu ingat waktu ngajak Gaza ke Bromo kan, lewat Malang itu. Beberapa teman yang lain itu kan loading kan, sampai setelah menjelang apa itu yang biasanya pos Mail Mangatus apa sih Gubuk Lakai. Gubuk Lakai. Menjelang Gubuk Lakai itu mereka loadingnya selesai di situ terus baru nanjak. Nah saya itu dari rumah dengan Gaza yang waktu itu kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP dari rumah di Sidoarjo ke Malang baru naik Bromo. Itu ternyata itu memang berat kan Gaza belum pernah sepedaan jauh loh. Moro-moro nanjak Bromo loh. Lewat itu kan, lewat Gubuk Laka kan. Itu kan pintu sing lumayan tanjakan berat, puluhan kilo nanjak. Saya melihat Gaza itu wajahnya gak ono senyum-senyum jalan itu gak ono merengut ya Allah merengut. Tapi saya biarkan, ya memang itu proses Pak. Tidak ada sesuatu yang gampang didapat gitu. Setelah sampai muncak, saya banyak diskusi dengan dia, terus mengapresiasi keberhasilan dia, memotivasi saat di jalan, bisa, pernah sedikit. Sampai sekarang itu dia
anu loh, dia bangga dengan jalan itu. Kalau dia tahu sulitnya perjalanan itu, mungkin dia gak berangkat. Untung gak ngerti. Tapi dari situ akhirnya dia itu masing-masing, kalau di sekolahnya itu kan perpisahan itu masing-masing orang itu akan dapat julukan. Nah Gaza itu karena peristiwa dia bisa ke Bromo sepedaan itu, dia dapat julukan sang penakluk. Ngono, dan itu ya. ingat sampai sekarang. Jadi ketika gampang aku memotivasi dia itu, misalnya kamu dulu pernah berhasil menaklukkan Bromo loh. Itu jadi sesuatu catatan begitu. Kayak kemarin itu anakku Nezar yang kemarin berhasil tektok naik ke Penanggungan, itu juga di bagian satu hal penting yang akan pencapaian dia yang pencapaian itu akan jadi kartu truf gitu. Kalau misalkan dia gampang apa namanya, mau surrender, mau nyerah gitu, kele kamu pernah gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan mendidik anak, membiasakan anak bersepeda itu ternyata kayak mulai dari bagaimana kita melatih motorik kasarnya. Makanya banyak orang kan menyarankan push bike ya. Kita kan bingung push bike itu gak ono pancalane ngene tok. Layu ternyata banyak hal kan ya. Ketika diteliti ide itu motorik kasarnya dia terus kemudian keseimbangannya juga dilatih. Jadi keseimbangan fisik itu kan akhirnya keseimbangan otaknya juga jalan gitu kan. Cukup banyak sampai tadi kita bahas tentang kepercayaan diri, kemandirian. Dia belajar banyak hal dari situ, belajar tentang risiko dan sebagainya. Yang ini semua juga tentu ya bondingnya orang tua, karena nggak mungkin kan jalan dewe kan, mesti orang tua yang bondingnya semua. Ini semua itu bekal anak untuk dia dewasa, untuk hidup mandiri. Ketika banyak hal yang kita mungkin tidak merasa itu mengajarkan sesuatu, itu ternyata banyak ketika di sepeda. Ada satu lagi nih, kan kemarin tadi yang seperti disinggung Wirawan bahwa bersepeda itu penjabarannya kan banyak dan sebagainya. Nah kalau tadi anak sudah bangga dengan apa yang kita lakukan dengan bersepeda, jemput mereka dan sebagainya, itu tidak ada masalah bagi mereka. Nah bahkan ketika anak itu ada masalah, saya tuh menganalogikan kegiatan bersepeda. Kenapa begitu? Jadi gini, tadi sampaikan bahwa sama Om Wirawan tadi nyampaikan bahwa mereka cuma melihat apa yang kita lakukan. Ya, aku menganalogikan mereka punya masalah dengan apa yang saya lakukan. Contoh gini, anak saya yang terakhir itu tuh kan orangnya terlalu reaktif. Lu jual, gue beli. Ya kayak bapaknya lah, reaktif banget. Fotokopi. Lu jual, siapa tak beli kamu. Ya nggak peduli, mbuh mau sopo wae. Makanya kan kadang-kadang ada clash dan lain sebagainya. Itu nggak, kalau bagi saya itu kan memang seperti itu. Nah anak saya tuh yang cewek tuh gitu. Justru bukan yang cowok, tapi justru yang cewek. Kalau yang cowok itu lebih kalem menghadapi sesuatu, itu dia nggak mau langsung crash, tapi dia muteri masalah diselesaikan. Kalau bapaknya gak tabrak. Terobek banget itu. Nah, ya plus dia itu kan IQ-nya jenius, cuman dia nggak fokus. Istilahnya orang psikologis itu ngomongnya anak itu nggak bisa fokus terhadap ada sesuatu distract. Nah itu yang terjadi pada anak saya itu. Nah karena ke distract tadi, sehingga dia kadang-kadang jalannya itu selalu melenceng. Karena tadi kan namanya kepok. Nah itu saya mengibaratkan itu. Contoh mungkin bagi mereka masalahnya simple,
bagi kita yang ngomong itu simple, tapi kan bagi mereka kan tiap masalah itu jadi jadi masalah besar kan. Nah saya juga bilang bahwa teman saya tuh nggak suka sama saya dan lain sebagainya, wahala macam-macam lah gitu. Tapi aku memberikan solusinya seperti ini. Kalau ada orang yang nggak suka sama kamu, itu bukan berarti dia tuh nggak benci sama kamu, tapi karena dia iri, karena dia tidak bisa melakukan seperti apa yang kamu mau. Ya cara pandangnya kan kita rubah kan, kita twist gitu. Jadi bukan orang itu benci sama kita, tetapi karena dia tidak mampu sehingga dia menjadi iri pada kita. Nah, hal-hal tersebut itu jangan kamu lawan. Jangan kamu lawan dalam artian kalau pada orang suka kamu harus ngomong, kamu menjelaskan segala sesuatu dan masalahnya kan akhirnya kan fokus kita akhirnya ke distract kan. Ke distract untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal itu kan nggak perlu dilakukan. Nah, saya juga cerita kaitannya dengan sepeda. Papa itu dianggap tidak bisa bersepeda, nggak kuat bersepeda dalam artian badan gemoy, nggak mungkin kuat dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan dengan papa dengan bersepeda? Karena papa memang cinta dengan sepeda. Papa nggak perlu menjelaskan ke semua orang bahwa saya kuat doang, nggak perlu digituin. Tapi yang papa lakukan adalah membuktikan 500 kilo, 1000 kilo, 1500 kilo papa bisa libas dengan bersepeda. Nggak perlu kamu jelasin apa-apa sama orang, cuman cukup kamu tunjukkan sehingga apa? Fokus kamu itu kepada dirimu sendiri sampai ke tujuan, bukan karena ada orang di samping kanan kiri ini kamu akhirnya nggak selesai, nggak sampai tujuan, kamu belok kanan kiri nggak bisa lurus. Itu yang saya lakukan. Dan dia mulai ngerti, oh gitu ya bang. Coba lihat papa di sini, tahu punya ini dengan bersepeda. Baru dia terbuka wawasan bahwa kalau dianalogikan dengan bersepeda dan lain sebagainya. Saya sendiri juga merasa bahwa kalau ketika bersepeda itu kita fokus. Nggak mungkin kalau bersepeda itu nggak fokus. Soalnya kalau nggak fokus yang terjadi adalah kita nabrak. Iya kan? Apakah kita bisa bersepeda tidak fokus? Nggak mungkin. Itu yang saya sehingga apa? Kamu harus membuktikan apa yang mereka ini. Karena apa? Mereka itu hanya karena mereka tidak mampu. Ya. Jadi kayak contoh-contoh yang diberikan terkait dengan sepeda, pengalaman bersepeda itu juga sebenarnya membuat mereka itu jadi sangat terbiasa dengan sepeda, dengan aktivitas dengan sepeda, dunia sepeda. Dengan dunia sepeda, sehingga akhirnya bagi mereka itu tidak ada yang salah dengan sepeda gitu. Iya. Karena ini rasanya memang penting harus dilakukan dong, karena lingkungan sekitar seperti yang di awal pembicaraan ya. Lingkungan sekitar itu menganggap orang yang bersepeda itu aneh gitu ya, ono sing salah ngono itu ya. Karena memang lingkungannya terbentuk begitu. Ya termasuk contoh ada anggapan sepeda itu murahan. Ini kan anak-anak sekarang kan menilai. Semua itu dinilai dengan gak iso tuku sepeda motor iki. Iya, terus kayak. Nah, kemarin waktu liburan saya sempat ajak ke Rodaling Air Mamat yang besar itu Saya tunjukin. Iki lho regane. Ini loh. Banmu lo mereknya Pirelli, ini Goodyear kamu tunjukkan harganya. Ternyata mereka baru sadar bahwa harga sepeda dengan harga Kawasaki yang 4 silinder yang 250 cc yang ngomong itu harganya lebih mahal. Banter suaranya daripada kecepatannya itu. Lebih berisik suaranya daripada kencengnya. Itu lebih mahal sepeda. Iya. Nah dari situ dia oh iya, akhirnya nulis status.
Wah, hobinya papaku itu ternyata mahal. Itu kan jadi suatu Iya, kebanggaan iya, bagi dia gitu. Bahwa bersepeda itu tidak hal sesuatu hal yang memalukan. Oh, sampai nulis status itu pernah nggak sih misalnya anaknya sampai itu ada cibiran dari temannya? Oh nggak terkait ngerti, dengan nggak, itu? aku nggak ngerti karena apa? Atau dia pernah curhat misalnya? Yang kalau nulis status itu biasanya ibu yang sering kepo anak itu iya, lebih iya. gitu. Aku belum dikasih tahu dari itu, Iya, iya. anakmu bangga loh. Tapi nggak pernah ya, misalnya dia cerita, oh dicibir sama temennya gara-gara sampean papanya bersepeda. Oh enggak. Enggak ya? Sampai saat ini ketika aku pertama kali mencoba sepedaan ke mana ke Ponorogo untuk hanya sekedar nengok dan lain sebagainya, itu enggak. Dan Berarti makanya itu apresiasi. aku lanjutin. Ya, Kalau ya. terjadi penolakan, mungkin aku akan berhati-hati akan memberikan. Tapi ketika itu jadi suatu kebanggaan dengan mereka, Iya, iya. itu enggak. Tapi karena mungkin itu ada rentetan belakangnya ya. Kondisi dia menganggap itu tidak suatu hal yang jadinya memalukan. Itu kan ada mungkin rentetan belakangnya kan sudah ada ya. Iya, iya. Sehingga ketika Anda tahu mungkin ada temennya yang menganggap bapaknya aneh dan lain sebagainya, itu mungkin dia bisa mengcounter. Ya, ya. Bisa mengcounter ya. Tapi kalau tiba-tiba bapaknya tiba-tiba bersepeda, ya mungkin anak juga akan kaget. Tapi karena ini kita udah kondisikan sejak dia kecil, ya enggak. Jadi karena jadi kita suatu bersepeda kebanggaan. itu memang kita sengaja bersepeda ya, bukan karena kondisi kan. Bukan. Kecuali nah, misalnya ini, dulu dia ini orang berada begitu ya, terus kemudian bangkrut, bareng ngono, wah kita sepedaan aja lah, itu kan jadi masalah. Nah makanya saya juga begitu, ketika anak-anak, ketika ngantar anak sekolah, dia kan sepedaan, saya juga sepedaan, ngantar bersama. Sementara teman-teman yang lain diantar naik mobil gitu. Itu dalam rangka untuk menyampaikan pesan ke dia bahwa bersepeda itu tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang Tidak salah. Dan Kecuali tidak- begini ya. Kecuali kalau misalkan saya terbiasa mengantarkan pakai mobil misalnya. Terus kemudian mobil saya radiatornya bermasalah, terus kemudian akhirnya tidak bisa pakai mobil. Ayo kita naik sepeda aja. Lah ini kan pesan yang ditangkap dia itu sepeda ini ada sesuatu yang salah. Betul. Sehingga sepeda ini dipakai. Betul. Nah, ketika kita biasakan dengan sepeda, ayo kan naik sepeda kita antar bersama, itu tidak, dia seolah-olah kita beri pesan tidak ada yang salah dengan sepeda. Konco-koncomu diterima naik mobil, gak apa-apa. Kita naik sepeda tidak ada masalah. Nah, itu loh. Ya, itu memang harus dikondisikan dari awal. Nah, terakhir terkait dengan iki Om Yo kan memang ini ya, apa namanya, bersepeda itu sebenarnya karena punya pengalaman baik dari orang tua ya. Ya, dari orang tua. Nah, itu ya apa itu? Ya gimana ya, tadi ya orang bukan menganggap itu dipaksakan ya. Tapi kalau memaksakan enggak, karena itu memang dikondisikan sama orang tua saya. Memang dan saya merasa berterima kasih banget. Apa cara pengkondisian membuat sampean punya pengalaman baik apa misalnya hadiah apa? Ya kalau dulu ya mungkin dengan jajan iming-iming ya, waktu dulu pasti anak kecil diiming kok nanti mas sepeda kok mulai boleh beli apa, nah itu kan satu ya. Tapi kan setelah itu kan terus ada komunitas kemarin terjadi ada komunitas sehingga suasana atau iklimnya itu jadi terbentuk sehingga kita dikondisikan untuk cinta sama sepeda sehingga sampai sekarang enggaknya sepeda itu ada sesuatu yang aneh. Bahkan alhamdulillah orang tua saya masih seger buger sampai sekarang itu juga dengan bersepeda. Oh iya, orang tua juga bersepeda. Bersepeda berdua. Oh, itu loh. Jadi ya pengalaman orang tua itu yang membuat sampean itu juga bersepeda sampai sekarang ya. Walaupun kemarin kan sempat kita ngobrol di sebelumnya kan sempat loss. Karena ya waktu ada masa transisi kita jadi kondisi anak motor. Tapi pada Tapi satu kita kembali titik lagi, kita kembali lagi. Jadi ya teman-teman ya, sebaiknya memang kita harus menyengaja ya, mengkondisikan bahwa
kita membuat pengalaman baik anak-anak itu bersepeda. Karena apa? Karena ketika kita kondisikan sekarang, mungkin saat kuliah dia tertarik dengan motor, dengan ini ya wajar lah. Tapi suatu saat dia akan kembali ke sepeda. Itu dalam rangka untuk sebenarnya kita membentuk mindset dia bahwa olahraga itu penting, bahwa sehat itu penting. Dia bisa sampai tua dengan sehat gitu. Dia akan kembali kok, pasti kok. Apa yang kita tanam saat ini itu pasti akan diingat, pasti akan jadi bekal ya untuk dia ke depannya. Jadi orang itu sebenarnya kan memutuskan sesuatu, memandang hal ini begini, hal ini begini, itu ada dua hal. Kalau saya meyakini ya, dua hal. Yang pertama referensi, yang kedua experience. Reference sama experience gitu. Dua hal ini sebenarnya. Saya melihat ini begini dengan ini begini, ini beda dengan orang lain melihat ini begini dan begitu gitu ya. Ini karena experience dan referensinya berbeda. Nah, experience dan referensi ini yang punya otoritas, yang punya banyak potensi membentuknya itu ya kita orang tua. Itu makanya meskipun trennya berubah ayolah ajak anak-anakmu itu untuk bersepeda ya, buat pengalaman baik. Toh efek positifnya seger bugar. Efeknya positif kabeh kok. Iya. Oh, sing negatif. Karena ya sampai ada dokter kita yang ngomong kan bahwa apa jenenge yang perlu dilatih kan memang kita tuh nyimpen jantung ya. Iya, jantung sama jantung kaki loh, memori otot kita itu jangan sampai melemah. Iya. Otot kaki, karena itu kalau kaki itu hal utama dari manusia. Kalau kita udah nggak bisa jalan, iya. 12. Di konten saya sebelumnya itu yang disampaikan Pak Dahlan Iskan, ya kan? Sebenarnya musuh orang tua itu yang banyak orang nggak tahu itu ya kaki, Pak. Karena kaki itu ketika orang jatuh di kamar mandi itu bukan karena kepleset, karena ototnya sudah lemah, otot kakinya lemah. Dan ada yang dokter kita juga ya menyampaikan, jadi kebuser ya. Orang 50 tahun ke atas itu ketika jatuh 50% dia lumpuh. Dan 50% itu berapa persennya? 30% itu atau dia hanya bertahan 20%-nya berapa persentasenya itu meninggal gitu ya. Itu kan ngeri juga ya. Hanya karena kita lupa melatih otot kaki. Kaki itu pondasi, Pak. Jadi harus dilatih. Jadi kalau misalkan membiasakan mengkondisikan anak bersepeda itu sebenarnya mengkondisikan anakmu itu, anak-anak kita itu sehat sampai tua. Tabungan masa depan. Investasi. Iya, itu investasi. Terus kalau kita punya banyak uang, tapi nggak sehat ya kayak nggak iso nandindi ngono kayak sih. Mungkin itu ya. Yang disampaikan. Ya, itu aja sih. Itu berapa jam ini? Jam lebih. Yang jelas sih bersepeda itu satu hal yang menarik dan nikmat kalau saya. Jadi sepeda itu tidak hanya sepeda gitu loh. Jadi ada value yang tersembunyi ketika dibiasakan dengan anak, dibudayakan dengan anak. Value-nya banyak itu sampai ke depan. Waktu saya ingat waktu sepedaan di dagelan unpublished. Saya ngejak Neza itu. Ternyata ada Neza kan juga finish toh 100 kilo yang eventnya kan juga yang itu yang 50 Gaza itu. Oh, Gaza. Ya, yang Gaza. unpublished itu. Oh, yang unpublished. Neza 50 kilo dalane aneh ngono kadane. Unpublished itu Neza. Itu ada temen yang pesepeda yang juga ikut. Sampai di finish itu ngene, Om. Saya gak nyongkot ya, Om. Saya tuh lihat sampai dekat dengan anaknya Om ini, saya jadi kangen anak saya. Kangen anak saya, nanti sampai rumah saya peluk, saya cium, saya ajak ke mall. Saya suruh dia mau beli apa-apa, tak turuti ngono. Artinya begini, jadi sebenarnya sepeda itu kalau kita
bisa manfaatkan itu tidak hanya bermanfaat untuk kita juga loh, tapi juga untuk keluarga, untuk anak dan sebagainya. Ini jauh kalau makanya mindsetnya harus disiapkan sejak sekarang itu bahwa sepeda itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga. Itu. Ya, betul betul sekali. Bisa. Wes, sip. Ya wis. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.